akan ditularkan dan disampaikan kepada yang lainnya. Orang yang terbuka matanya ketika meninggal dunia tidak ada kaitannya dengan mati su'ul khotimah. Tidak ada kaitannya dengan kematian yang buruk. Itu normal. Karena anggota tubuh yang paling setia dengan perjalanan ruh itu adalah mata. Dia setia ngikutin ruh. Makanya dia memberikan salam yang terakhir dan mengamati perjalanan ruh ketika telah dicabut. Dan selalu mengarahnya ke atas, menunjukkan ruh itu akan diangkat menuju ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk menunjukkan bahwasanya dia sedang menuju kepada langit yang ketujuh. Dan dia memberikan salam perpisahan. Nah kalau terbuka matanya gitu terus gimana Ustaz? Ya tidak usah kita khawatir apa-apa. Sudah tutup membaca Allahumma firlahu warfa' darajatahu. Sudah tutup. Dan sudah saya sampaikan kecuali kalau dia membuka mata lagi. Nah itu baru. Kemudian kita boleh untuk pergi. Kalau dia membuka mata lagi berarti dia masih hidup. Nah dia marah, belum mati ditutup. Nah, itu. Jadi semuanya itu kalau diselesaikan dengan ilmu maka akan menjadi lega. Yang perlu saya sampaikan lagi Ibu, yang perlu saya luruskan tentang bab kematian yang sering masyarakat itu salah mempersepsikan. Selain dari masalah mata, yang kedua, yaitu adalah masyarakat kita salah mempersepsikan bahwasanya orang yang meninggal mudah itu tanda bahwasanya dia itu husnul khotimah. Dan orang yang meninggal dengan sakit yang lama itu berarti dia ada apa-apanya pada hidupnya. Masyarakat kita kalau mendapati ada orang yang meninggal ketika tidur, ketika dia batuk meninggal, ketika duduk meninggal, kita cepat-cepat berkata, Masya Allah, matinya gampang banget ya, tidak susah. Padahal bisa jadi kita tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kematian yang mudah itu bukan berarti bahwasanya itu menunjukkan husnul khotimah, kecuali meninggalnya ibadah, itu selesai perkara. Kalau meninggalnya ketika sujud, meninggalnya ketika baca Quran, meninggalnya ketika dia sedang umrah, nah itu sudah nggak usah dibicarakan, itu husnul khotimah. Tapi yang saya bicarakan orang yang meninggal dalam kondisi tidak sedang beribadah, tapi ditakdirkan meninggalnya itu memang tidak melalui sakit. Ada orang yang meninggalnya tidak melalui sakit, bukan berarti itu husnul khotimah, karena tidak ada keterangan tentang itu. Kita tidak boleh langsung menetapkan meninggalnya indah betul ya, gampang meninggalnya gitu. Matanya kedip-kedip 3 kali meninggal. Dia batuk-batuk 2 kali langsung bersandar meninggal. Yang kasihan itu sono loh, yang sakit 3 tahun tidak mati-mati ngerepotin keluarga. Nah itu tidak boleh. Coba ibu bayangkan kalau ibu memiliki keluarga yang dia sakit, kemudian sakit itu sesuatu yang sebenarnya juga dia tidak minta, tapi itu bagian dari takdir. Kemudian kita komentari, wah matinya sakitnya ini ngerepotin keluarga. Bisa jadi ibu ada orang yang dia baik, tapi dalam kebaikannya dia pernah melakukan sesuatu yang salah. Allah kemudian berikan kepadanya ujian sakit untuk menggugurkan dosa-dosa yang dia miliki, supaya ketika dia meninggal sebagian dosanya sudah rontok dengan sakit yang dia derita. Ibaratnya kalau kemudian ini misalkan dalamnya minuman itu dikocok-kocok gini loh supaya bersih. Mesin cuci kalau semakin bagus itu kan kocokannya semakin kuat Ibu. Ya deblok-deblok juga. Makanya dia kucekannya kuat. Maka kemudian di situ dia semakin dirontokkan dosanya. Supaya kita memahami bahwasanya belum tentu yang sakit itu ada apa-apa dalam hidupnya sampai dia diberikan sakit dulu yang lama sebelum mati. Dan belum tentu yang meninggal mudah itu tanda kebaikan. Bisa jadi sebaliknya. Boleh nggak saya berhusnudzon untuk keluarga saya? Ada misalkan ibu saya meninggalnya cepat. Boleh kita berhusnudzon? Boleh. Tapi menetapkan tidak boleh. Karena sesuatu yang sifatnya menetapkan itu mendahului apa yang ditimbang, apa yang dihakimi oleh Allah. Karena yang mengetahui tentang nasib seseorang itu hanyalah Allah. Jadi kalau kita ngelihat ada tetangga kita kok sakitnya lama, tidak usah dikomentari. Ini ngerepotin keluarganya, kasihan keluarganya. Tuh, itu. Apalagi kalau kita sudah menjenguk gitu. Ini berapa lama, Bu? Udah 3 tahun. Ya Allah Bu, 3 tahun tidak meninggal Bu. Enggak repot Bu. Coba kayak gitu. Omongan orang itu kadang-kadang tidak ditimbang, nggak ditakar gitu loh. Dan kemudian dia langsung berkata, ngerepotin.
Terus kemudian dia berdoa, saya tidak mau meninggal dengan cara yang semacam itu. Tidak boleh. Kalau ibu berdoa supaya tidak meninggal dalam kondisi dosa, itu wajib. Kita berdoa semacam itu. Tapi kita berdoa dengan kita menganggap kematian yang semacam itu buruk, itu tidak boleh. Karena belum tentu itu buruk. Rasulullah pun merasakan sakit. Nabi Ayub ketika sebelum meninggal pun pernah diberikan oleh Allah sakit. Maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sifatnya normal terjadi pada kehidupan. Makanya kemudian kita tidak boleh kemudian mengatakan itu. Ini persepsi yang harus diluruskan kembali. Tidak semuanya orang yang sakit dulu sebelum meninggal itu menjadikan kita mengambil kesimpulan hidupnya itu ada apa-apa ini. Tidak boleh gitu. Sebagaimana persepsi yang kita harus luruskan juga. Termasuk persepsi yang harus kita luruskan adalah orang kalau meninggal kecelakaan itu seakan-akan kita mengartikan, mempersepsikan, aduh matinya itu tabrakan. Sini mbak, kamu datang mbak, suaminya mati tabrakan. Terus kemudian yang mendengarnya, Masya Allah, masa tabrakan? Iya, kasihan banget ya, jangan gitu. Bisa jadi ada orang yang meninggal tabrakan itu juga merupakan tanda husnul khotimah. Kok bisa Ustaz? Bisa jadi dia saat itu sedang mencarikan rezeki untuk keluarganya. Kemudian dari pagi dia membuka pintu, menghidupkan motornya. Dia sedang menjaga niatnya. Bismillah, saya carikan rezeki untuk istri saya supaya mendapatkan harta yang halal. Perjalanan itu ketika dia ngojek kemana-mana, ternyata dalam ojeknya itu dia tertabrak, dia jatuh. Tampaknya di mata kita, kepalanya pecah di atas aspal, badannya tergencet dengan badan-badan mobil yang menabraknya. Pandangan kita mengatakan ini buruk, tetapi sesungguhnya itu baik ketika dia sedang menjaga niatnya ketika dia mencarikan rezeki untuk keluarganya. Jadi benarlah yang dikatakan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Orang kalau sudah meninggal dunia itu sudah. Tidak usah dikomentari. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengucapkan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apapun tentang dia, tidak boleh kita komentari karena kita tidak punya ilmu. Karena kematian itu perkara gaib. Kalau kematian itu perkara gaib, itu berarti miliknya Allah. Kalau itu miliknya Allah, jangan ngambil sesuatu yang menjadi milik ilmunya Allah. Dan itu bukan miliknya kita karena kita tidak punya ilmu. Kalau sudah meninggal, sudah. Allahumma firlahu warhamu wa'afihi wa'fuan. Ada orang misalkan kemayu itu dalam hidupnya. Padahal dia laki-laki. Meninggal, sudah. Kalaupun kamu ingin mengingatkan orang supaya tidak berlagak sebagaimana kemayu, tidak usah kamu kaitkan sama orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kalaupun dia baik, dia sudah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau apa yang dia lakukan itu buruk selama hidupnya, itu pun dia sudah pertanggungjawabkan di hadapan Allah di dalam kuburnya. Sudah. Tidak boleh mencela orang meninggal dunia. Itulah Islam. Hidup tidak boleh dicela, mati aja tidak boleh dicela. Itu Islam. Kalau ibu tidak boleh mencela orang yang mati, apalagi orang yang hidup. Sudah. Dan saya mengingatkan, tidak boleh mencela perbuatan, tidak boleh mencela pelaku dosa. Yang kita boleh cela itu perbuatannya. Karena bisa jadi kita mencela seseorang dengan ujian yang dia dapatkan dalam dosa. Kemudian karena kita mencela berlebihan, maka kita teringat sebuah perkataan dari para ulama. Kalau kamu mencela seseorang terhadap dosa yang menjadi ujian baginya, kamu cela dia berlebihan, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah. Sampai kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan bisa jadi kamu pun tidak selamat sebagaimana saudara yang kamu cela tidak selamat dengan dosa itu.